Disclaimer dulu nih, saya tidak mau membuli, tujuannya bukan membuli atau mendiskreditkan Nvidia, tapi melihat drama yang semakin hari semakin banyak dari RTX 50 series yang baru mereka launching beberapa saat yang lalu. Saya bergerak untuk mencoba membuat satu konten dan melihat perspektif yang sedikit berbeda. Out of technical ya, dan memang saya akan mengambil bahan-bahan dari forum-forum luar, seperti screenshot dan berita, dan tentunya ini semua berita yang bisa divalidasi ya, dan ini memang sudah ada balasan statement dari Nvidia-nya sendiri. Mari kita mulai dengan drama yang pertama. Drama pertama ini seperti sambungan dari sinetron sebelumnya di RTX 4090 series yang kita tahu ada beberapa kasus di mana terjadi melting pada kabel, baik itu pada konektor 12VA power yang ada di kartu grafis maupun di kabelnya sendiri, atau kadang ada yang terjadi di bagian power supply-nya. Oke, itu sudah terjadi saat RTX 4090 hadir. 450 watt TDP-nya untuk default-nya. Untuk beberapa kan ada yang lebih di atas itu, tergantung bagaimana AIB atau partner membuat spesifikasi dari GPU-nya masing-masing. Ketika RTX 5090 hadir, ini dinaikkan dari 450 watt menjadi 575 watt di kabel yang, tolong ini digarisbawahi ya, di kabel yang dirating spesifikasinya maksimum 600 watt. 600 watt ke 575 watt itu sekitar 5% saja. Dan kalau sudah dibilang maksimum dan ada tulisannya di kabelnya sendiri 600 watt, artinya dia maksimumnya 600 watt. Bukan 601 watt, bukan 605 watt, apalagi 650 watt. 600 watt dengan toleransi yang diberikan 5%, 575. Kalau kita lihat ke power supply, ini analogi yang coba saya tawarkan. Analoginya, power supply itu saja memberikan toleransi voltase itu di 5% maksimum. Artinya 575 ini by default ya, belum lagi beberapa AIB yang membuatnya lebih dari 575. Belum lagi kita hitung power excursion yang terjadi melebihi 600 watt. Dan di kabel yang sama dan sudah proven ini bermasalah meskipun sudah direvisi dengan 12V 2x6 pin yang namanya PCIe 5.1 itu tidak merubah struktur mendasar atau mengubah bahwa kabel ini bisa lebih dari 600 watt. Tetap 600 watt. Yang dirubah adalah mekanisme ketika dia dipasangkan ke konektor yang ada di VGA card. That's it. Tetap ratingnya 600 watt. Dan Nvidia memang tidak memiliki pilihan. Sebab sesuai dengan power supply guide yang dibuat oleh Intel dan standarisasi PCIe SIG, ya hanya kabel ini yang bisa memberikan rating 600 watt. Yang saya tidak paham, ini sudah proven bermasalah dengan satu kabel ya. Tolong dicatat, satu kabel. Ini sudah proven bermasalah dan masih diulangi kesalahan yang sama di produk baru mereka yang memiliki daya atau kebutuhan daya yang jauh lebih besar dibandingkan 4090. Nggak make sense. Kenapa sih Nvidia itu tidak buat aja dua konektor 12VA power atau 12VA power plus satu konektor 8 pin PCI Express yang lama? Karena kenapa ini sudah proven, kecuali ini nggak terjadi. Ini udah terjadi. Jadi harusnya they learn from their mistakes. Tapi nggak. Kami tetap bertahan dengan 12VA power yang maksimum 600 watt. Kedua, di awal kemunculannya, drivernya bermasalah. Ini jarang-jarang terjadi di Nvidia loh, driver bermasalah ini. Biasanya driver itu terjadi di kubu sebelah. Mungkin tren, nggak tahu saya. Banyak yang black screen. Dan ini membuat terlihat bagaimana buru-burunya Nvidia merilis Blackwell ini ke market. Padahal kita tahu sendiri, dia tidak punya lawan. Bahkan untuk melawan RTX 4090-nya aja, yang udah bertahan maybe hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih ya, dia nggak punya lawan di situ. Dari kompetitornya, baik itu kubu biru maupun kubu merah. Terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan sebuah produk. Dan akhirnya driver menjadi
korban dan user, media itu yang mengeluh mengenai driver yang black screen dan banyaklah problem terutama di beberapa game. Saya yakin dan kita semua tahu driver ini akan diperbaiki, tapi kenapa harus terjadi pada saat kemunculan? Kemana perginya R&D-nya Nvidia itu? Ketiga, nah ini paling parah nih. Ketiga nih, hilangnya hardware unit yang ada di GPU Blackwell. Kenapa saya bilang GPU Blackwell? Awalnya kan dramanya ada di RTX 5090 dan 5090D. Oke, yang bagi nggak tahu, D ini khusus untuk market China. Katanya sih tensor core-nya lebih sedikit dibandingkan yang non-D, tapi semua spesifikasi lainnya sama. Nah, yang dikurangi atau istilahnya itu disunat ya, dipotong di sini ada yang namanya ROP. ROP itu adalah Raster Operation Pipeline. Kalau dulu kenalnya sebagai Render Operation Pipeline. Oke, ini adalah komponen hardware dalam sebuah GPU yang penting sekali dan berada pada stages ketika pixel itu diolah dan ditampilkan pada display. Jadi ini sangat pengaruh sekali dengan performa restoration, performa gaming. Dan ini terjadi awalnya dikatakan di RTX 5090 kurang 8. Dari yang harusnya 176 menjadi hanya 168. Tidak lama kemudian Nvidia merilis statement bahwa ada 0,5% defektif GPU di RTX 5090 dan RTX 5090 Ti yang ROP-nya berkurang. Nvidia menyarankan agar user itu melakukan klaim pada vendor AIB atau vendor merek mereka beli untuk dapat pergantian. Per hari ini, pagi tadi, muncullah berita ada RTX 5080 yang sebelumnya tidak disebutkan oleh Nvidia juga mengalami pengurangan ROP. Ini jelas 3 varian Blackwell yang ada di market saat ini itu semua defect gitu. Dan kita nggak tahu nanti ini 5070 yang katanya awal Maret akan muncul, mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin juga akan mengalami hal yang sama. Karena mereka dibuat pada keluarga yang sama. Sama-sama GPU-nya Blackwell. Dan kalau kita lihat, pengurangannya semua sama. 8 unit yang berkurang. Dan ini mengurangi performa, ya statementnya antara 4 hingga 10%, tergantung dari GPU-nya. Keempat, nah ini kasusnya agak sedikit terpisah dari nomor 1, 2, dan 3 ya. Karena ini menyangkut salah satu kartu grafis dari Asus yang 60-an juta kalau di Indonesia ya. ROG Astral. Sekali lagi saya tidak mendiskreditkan Nvidia ataupun Asus dalam hal ini. Makanya saya pisahkan problem Asus. Kenapa saya pisahkan? Karena yang mengalami problem bukan konektor ataupun pengurangan ROP. Yang terjadi adalah terbakarnya, kalau menurut berita itu katanya kapasitor. Tapi kalau menurut saya itu jelas VRM. Failed VRM yang terjadi di ROG Astral RTX 5090 yang menyebabkan ada terbakar, ada percikan api, dan itu berbekas hingga ke motherboard. Ya, saya tampilkan di sini gambarnya. Kalau kita perhatikan, ya semua RTX 5090 mostly menggunakan MOSFET dari Monolithic Power System. Yang berbeda itu cuma ratingnya aja. Di Astral ini dia memiliki fasa yang banyak. Kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi. Astral itu memiliki fasa yang paling banyak di antara semua RTX 5090. Tetapi dia menggunakan rating MOSFET 10 ampere lebih rendah daripada yang lain. Tetapi dari vendor yang sama, Monolithic Power System. Ada satu lagi yang saya lupakan, yaitu soal PCIe 5.0. Di beberapa motherboard itu tidak bisa mengenali sebagai PCIe 5.0. Bahkan ada kasus di mana itu tidak bisa display sama sekali karena motherboard tidak mendeteksi adanya kartu grafis. Ini saya rasa masalah klasik. Ini juga terjadi ketika transisi dari PCI Express 3.0 ke 4.0 ini terjadi di beberapa board, dan ini bisa di-solve dengan melakukan update BIOS atau firmware. Kadang ada yang membutuhkan update BIOS dari sisi motherboard, ada juga yang merilis BIOS atau firmware untuk VGA card. So, sebenarnya ini hal yang sudah terjadi, dan ini mostly terjadi rata-rata ketika terjadi transisi yang besar pada suatu interface standar yang berubah secara drastis. Dengan harga yang fantastis untuk sebuah kartu grafis,
harusnya hal-hal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya yang tadi saya sudah ungkapkan, itu harusnya tidak bisa terjadi gitu. Ini not acceptable untuk sekelas Nvidia dengan harga premium, sangat premium, super premium, ultra premium. Jadi bukan hanya super aja yang ada di GPU-nya, ini harganya juga super. Dan ini harusnya tidak boleh terjadi. Dengan bagaimana Nvidia itu bertahun-tahun memiliki research and development yang top of the line gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini harusnya menjadi koreksi. Yang paling penting dari semua yang saya katakan tadi adalah bagaimana kondisi kita di Indonesia nih. Per hari ini, ketika video ini kami record, belum ada kasus yang terjadi di Indonesia. Pertama, baik itu soal ROP yang berkurang, konektor yang terbakar. Ini spesifik untuk RTX 50 ya, bukan yang dulu ya. Kita ngomongnya RTX 50. Ini belum ada sampai hari ini. Dan semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Semoga saja produk yang dipasarkan di market ini tidak mengalami defect seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Seestimasi saya, kurang lebih untuk RTX 5090 itu mungkin ada lebih dari 50 unit. Dan saya tahu pasti di masing-masing vendor saat ini tuh tidak ada stoknya. Dan harusnya sudah sold out semua, seharusnya. Saat problem ini terjadi, mitigasinya yang terjadi dari Nvidia meminta user yang mengalami ini untuk melakukan klaim. Nah, problemnya stoknya dari mana nih? Karena sampai hari ini 5090, spesifik 5090 masih shortage globally. Jadi mungkin 50-an lebih pengguna ini sekarang mungkin bisa untuk mengecek apakah ROP GPU mereka itu normal. Itu bisa dilakukan dengan cukup simpel saja mendownload aplikasi GPU-Z dari Tech Power Up, dan nanti di situ bisa dikenali berapa ROP yang tercantum. Kalau dia berkurang dari seharusnya, di sini saya cantumkan di bawah ya, masing-masing RTX-nya yang berapa harusnya dan berapa yang bermasalah. Ini nanti bisa dilihat di sini. Kita hanya bisa menunggu dan semoga semuanya nanti akan menjadi lebih baik ke depannya. Saya lihat masalah driver sudah mulai bisa di-solving, tetapi masalah yang terbakar melting itu belum ada solusi jelasnya. Kemudian untuk yang ROP-nya disunat, tidak ada jalan lain selain klaim RMA jika terjadi. Sekali lagi, saya ingin tekankan, problem-problem tadi itu belum terjadi di market kita di Indonesia. Atau para pengguna RTX 5090 itu beli VGA-nya cuma buat difoto dan dipajang sebagai pansos. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.